warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, saya Nur Hajar Anugraha STMT, dosen tetap program studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi pada jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Saat ini, saya dalam proses mengikuti sertifikasi dosen gelombang 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikti-Saintek pada tahun 2025. Melalui video ini, saya akan melakukan penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT PT. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu Pemrograman Komputer 2 dan Lab. Di mana saya mengajar mata kuliah Pemrograman Komputer 2 dan Lab ini pada semester genap dengan bobot 3 SKS yang terdiri dari 1 SKS teori dan 2 SKS praktikum, di mana mata kuliah Pemrograman Komputer 2 dan Lab ini merupakan mata kuliah wajib pada program studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi. Adapun deskripsi mata kuliah Pemrograman Komputer 2 dan Lab ini yaitu membahas mengenai pemrograman tingkat lanjut yang difokuskan kepada pemrograman menggunakan bahasa pemrograman Python. Pada mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan dapat mengembangkan kemampuan problem solving secara mandiri dan berkelompok, serta membiasakan diri bekerja di dalam lingkungan pengembangan perangkat lunak yang disiplin dan terdokumentasi dengan baik. Sistem pembelajaran. Mata kuliah Pemrograman Komputer 2 dan Lab ini diselenggarakan secara terpadu melalui kombinasi perkuliahan teori dan praktikum di laboratorium komputer. Perkuliahan ini bertujuan untuk memperdalam pemahaman mahasiswa terhadap konsep-konsep pemrograman tingkat menengah seperti struktur data array, string, penggunaan fungsi atau prosedur, manipulasi file, serta algoritma rekursif. Mahasiswa juga dibekali dengan prinsip penulisan kode yang terstruktur, efisien, dan mudah dipelihara. Pembelajaran tidak hanya terfokus pada konsep teoritis, tetapi juga diarahkan dalam membentuk keterampilan praktis dan problem solving melalui kegiatan praktikum terstruktur. Dalam sesi laboratorium, mahasiswa menerapkan langsung konsep yang telah dipelajari dalam bentuk program-program sederhana dan studi kasus, di mana menggunakan bahasa pemrograman komputer, yaitu bahasa pemrograman Python. Metode pembelajaran. Untuk mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa dalam memahami dan menguasai konsep serta praktik pemrograman tingkat menengah, mata kuliah Pemrograman Komputer 2 dan Lab dirancang dengan pendekatan pembelajaran yang interaktif antara teori dan praktik. Metode pembelajaran dipilih untuk mendorong keaktifan, kreativitas, kemandirian, dan kemampuan problem solving mahasiswa sejalan dengan prinsip Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Adapun metode pembelajaran yang digunakan dalam perkuliahan ini meliputi yang pertama, ceramah interaktif atau lecturing plus discussion. Digunakan untuk menyampaikan konsep-konsep dasar dan lanjutan pemrograman. Dosen memberikan penjelasan disertai diskusi singkat untuk memastikan pemahaman mahasiswa. Yang kedua, problem based learning atau PBL. Mahasiswa diberikan studi kasus atau permasalahan real, lalu diminta menyusun solusi programnya, di mana metode ini mendorong berpikir kritis dan kolaboratif. Yang ketiga, demonstrasi langsung atau live coding. Dosen mempraktikkan langsung penulisan program di depan kelas atau lab sembari menjelaskan langkah-langkahnya. Selanjutnya, mahasiswa dapat meniru dan mengembangkan. Yang keempat, project based learning. Mahasiswa mengerjakan proyek akhir berbasis aplikasi sederhana yang memadukan seluruh materi, baik dalam bentuk individu maupun kelompok. Yang kelima, praktikum terstruktur di laboratorium. Setiap minggu, mahasiswa mengikuti sesi praktikum untuk menerapkan materi teori ke dalam praktik pemrograman langsung dengan modul yang disediakan. Yang keenam, melalui video pembelajaran mandiri. Mahasiswa diberikan akses ke video pembelajaran termasuk buatan dosen agar dapat belajar secara fleksibel dan mengulang materi di luar jam perkuliahan. Dan yang terakhir, melalui kuis dan uji praktik. Kuis singkat dan uji praktik digunakan untuk menilai pemahaman konseptual dan kemampuan teknis mahasiswa secara berkala. Capaian pembelajaran. Untuk capaian pembelajaran meliputi yang pertama, mahasiswa mampu memahami dasar komputer dan pemrograman.
Yang kedua, mahasiswa mampu memahami dasar-dasar pemrograman Python. Yang ketiga, mahasiswa memahami tipe logika dalam pemrograman. Yang keempat, mahasiswa memahami penyelesaian masalah dengan struktur perulangan. Yang kelima, mahasiswa mampu melakukan operasi string. Keenam, mahasiswa mampu menggunakan struktur data. Ketujuh, mahasiswa mampu melakukan pembuatan fungsi. Dan yang terakhir, mahasiswa mampu melakukan pembuatan kelas dan objek. Media pembelajaran. Media pembelajaran pada mata kuliah pemrograman komputer 2 dan lab ini meliputi yang pertama, RPS. RPS atau rencana pembelajaran semester dapat diunduh pada laman sisak.polsri.ac.id. Yang kedua, PowerPoint dan studi kasus. Yang ketiga, melalui video pembelajaran, dapat berbentuk micro teaching atau kuliah hybrid melalui Zoom. Materi pembelajaran. Materi pembelajaran pada mata kuliah ini meliputi yang pertama, pengenalan dasar komputer dan pemrograman. Yang kedua, pengenalan dasar-dasar Python. Yang ketiga, tipe logika dan pemrograman. Yang keempat, penyelesaian masalah dengan struktur sekuensial. Yang kelima, penyelesaian masalah dengan struktur perulangan. Yang keenam, operasi string. Yang ketujuh, penggunaan struktur data. Dan yang kedelapan, pembuatan fungsi. Serta yang terakhir, pembentukan kelas dan objek. Kriteria penilaian. Penilaian dalam mata kuliah pemrograman komputer 2 dan lab ini mencakup beberapa komponen-komponen, yaitu yang pertama, ujian tengah semester dengan bobot 25%, ujian akhir semester dengan bobot 25%, tugas individu dengan bobot 20%, tugas kelompok dengan bobot 20%, dan keaktifan dalam kelas dengan bobot 10%. Penilaian dalam mata kuliah pemrograman komputer 2 dan lab ini dirancang untuk mengukur secara menyeluruh pencapaian kompetensi mahasiswa, baik dari segi teori maupun dari segi praktikum. Sistem penilaian mencakup evaluasi terhadap pemahaman konsep, kemampuan pemrograman, kedisiplinan dalam praktikum, serta kreativitas dalam menyelesaikan proyek aplikasi. Umpan balik hasil penilaian diberikan secara berkala kepada mahasiswa sebagai bagian dari proses pembelajaran yang berkelanjutan. Setiap penilaian, baik berupa tugas, kuis, laporan praktikum, maupun ujian, disertai dengan masukan mengenai keunggulan dan aspek yang perlu diperbaiki. Hal ini bertujuan agar mahasiswa dapat melakukan perbaikan dan pengembangan diri secara mandiri. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyaksikan video pembelajaran mata kuliah pemrograman komputer 2 dan lab. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat datang kembali di mata kuliah kita, mata kuliah pemrograman komputer 2 dan lab. Pekan ini adalah pertemuan ke-9. Sebelum kita lanjutkan pertemuan, kita akan bahas sedikit mengenai apa yang telah kita pelajari pada pertemuan sebelumnya. Kalau misalkan nih di listing codingnya ada input seperti ini, kira-kira apa yang akan kalian ketikkan untuk menghasilkan output seperti ini? Yang pertama itu misalkan untuk penjumlahan 15, apa kata perintahnya? Apa? Misalnya penjumlahan dua bilangan. Ada dua bilangan A 10, kemudian B sama dengan 5. Apa yang harus kita lakukan supaya dia muncul 15? Kita melakukan perintah print, kemudian input variabel A plus variabel B. Nah, berarti untuk operasi aritmatika untuk penjumlahan kita menggunakan simbol plus. Oke. Jadi nanti kalian bisa mengerjakan sehingga menghasilkan output seperti ini. Oke, kemudian kita lanjut. Nah, misalnya ini hasil dari inputan yang tadi dijelaskan. Jadi ada perintah print, kemudian dia ada dua buah bilangan yang akan dijumlahkan, maka hasilnya adalah apa yang akan nanti muncul? Hasil dari dua buah bilangan yang ini. Jadi 13 sama 2 maka hasilnya akan 15. Oke. Kemudian sama untuk pengurangan, begitupun dengan perkalian dan pembagian. Kemudian ada sisa bagi atau modul. Nah, modul itu kemarin apa simbolnya? Nah, jadi modul itu kita bisa menyatakan apabila bilangan yang satu dibagi dengan bilangan yang kedua tapi tidak habis, maka modul itu adalah sisa baginya. Nah, jadi misalkan nih, bilangan yang pertama adalah 14, bilangan yang keduanya 5. Berapa sisa baginya? Berapa? 4 dong. Nah, 4 kan, karena 14 kita bagi dia dengan 2, dapatnya 5. Kemudian ini ada. Nah, ini yang namanya modul sisa baginya. Maka nanti di codingan output kalian akan muncul hasil seperti yang telah ditampilkan. Sisa bilangan dari 14 dan 5 adalah 4. Nah, kalau misalkan
modul dari 100, kemudian 3. Maka berapa kita bilangannya? Berapa? Berapa? 3 dikali 3? 9. Nah, berarti 90. Berarti maka sisa modulnya adalah 10. Karena nanti di output kalian akan muncul sisa dari bilangan 100 dan 30 adalah 10. Nah, itu tuh fungsinya sama si modul. Oke. Hari ini kita akan membahas mengenai membuat pemilihan kondisi pada Python. Kemarin yang pada saat flowchart simbol di session itu gimana gambarnya? Belah ketupat, benar. Di session itu dia simbolnya seperti ini. Jadi menerapkan ada dua kemungkinan. Kapan dia true, maka dia akan berlanjut ke proses yang selanjutnya. Kalau dia false, dia akan kembali ke proses yang sebelumnya. Jadi akan ada dua pilihan. Berarti ya sama no. Nah, kita lihat kalau di Python ada beberapa jenis dari ini. Kita lihat dalam kehidupan sehari-hari, Anda menentukan pilihan untuk memulai sebuah aksi di pagi hari. Misalkan kalau hari ini tidak hujan, saya akan main tenis. Kemudian kalau ada ongkos, saya akan menonton misalkan konser di Erasmus. Atau kalau tidak hujan dan ada ongkos, saya akan pergi makan ramen. Dan disadari atau tidak, pengandaian atau kondisional sebuah sudah menjadi bagian dari hidup kita. Begitu pun sebenarnya di pemrograman akan ada pemilihan kondisi yang menentukan dia nilainya true atau false. Kayak ini tadi nih, kalau dia true, dia akan di sini. Ini true. Nah, ini yang tadi yang false. Nah, kemudian kalau di Python ada 3 jenis pemilihan kondisi yang banyak kita gunakan. Yang pertama ada if, kemudian elif, sama yang ada yang lain ada else. Nah, kita akan lihat di satu persatu. Kira-kira apa saja fungsi dari ketiga itu? Nah, yang pertama, percebakan pada Python. Konsepnya sederhana. Jika kita menginstruksikan komputer untuk melakukan suatu aksi tertentu, hanya jika kondisi Y-nya terpenuhi. Jadi seperti biasa, kita harus selalu mulai dengan start. Kemudian langsung masuk ke pemilihan kondisinya. Kondisinya akan ada 2. Ketika dia akan terpenuhi, dia akan ke proses A. Kalau tidak, dia akan ke proses B. Kemudian ketika prosesnya sudah terpenuhi dua-duanya, dia akan meraih di finish atau selesai. Nah, sederhana. Kemudian, ada sintaks atau statement yang digunakan untuk percebangan. Yang pertama ada if untuk kondisi utama. Kalau kita Indonesiakan jika. Kemudian elif, kondisi kedua atau ketiga hingga ke X. Itu tadi, jika hujan, saya tidak akan keluar. Berarti yang saya tidak akan keluar itu adalah si elifnya. Sedangkan yang si else, kondisi terakhir di mana semua kondisi sebelumnya tidak ada lagi yang terpenuhi. Jika hujan, saya tidak akan keluar, saya akan di rumah. Jadi ketika saya ada di rumah, artinya sedang hujan. Nah, kayak gitu logikanya. Kita lihat yang pertama, untuk if. Percebakan if digunakan saat terdapat satu pilihan keputusan, cuma satu pilihan. If. Percebakan ini digunakan untuk mengeksekusi program jika kondisinya bernilai true, hanya jika dia benar. Nah, dan jika kondisinya salah, ada 2 pilihan, true and false aja. Kemudian maka statement atau kondisi if tidak akan dieksekusi. Jadi dia hanya akan berlanjut ke proses berikutnya ketika dia benar. Kalau dia salah, dia tidak akan mengeksekusi ke program yang berikutnya. Nah, misalkan ini strukturnya itu di Python, if, kemudian ada kondisi. Nah, kondisi ini kita akan isi dengan si statementnya apa. Nah, kembali lagi, statement itu adalah berasal dari kita sendiri mau ngisinya apa. Jadi misalnya ada contoh, ini kemarin apa fungsinya? Komentar apa yang akan muncul pada saat kita tanya atau tidak? Jadi ingat ya, tanda pagar itu komentar. Itu hanya kadang digunakan sebagai penolong untuk kita programmer, supaya kita bisa melihat nih, oh ternyata bagian baris di coding kita sampai di sini. Maka biasanya digunakan tanda komentar. Kemudian, misal print selamat datang di toko Hajar. Kemudian kita isikan si belanja ini. Belanja kita isi INT. INT-nya apa? Apa kepanjangannya? Dia berfungsi untuk membulatkan bilangan. Nah, INT input. Kemudian total belanja RP. Apa arti perintah input di sini? Apa arti perintah inputnya? Untuk menginput nilai total belanja kita. Jadi kita bisa mengubah inputan kita. Misalnya ibu belanja di toko A, belanjanya di toko tersebut, ibu bayarnya total belanjanya 20.000. Jadi kita bisa input 20.000. Tidak fokus hanya satu inputan, bisa dari semua inputan. Kemudian ada kondisi if belanja itu tanda apa? Lebih besar dari 50.000. Jadi ada kondisi jika ibu belanja lebih besar daripada 50.000, maka dia akan menunjukkan print akan mendapatkan diskon sebesar 5%. Jadi kalau misalkan ibu cuma belanja 20.000, dapat nggak? Nah, itulah kondisi if-nya dia berfungsi. Jadi ketika ibu belanja 51.000 aja, artinya ibu sudah dapat diskon. Benar. Kemudian, diskon itu adalah total belanja dikali dengan 5/100. Kenapa 5/100? Karena 5%, benar. Kemudian
Jadi yang kita bayar adalah otomatis belanja kita dikurang dengan diskon. Oke, kemudian ada print. Jadi ingat kan, print itu akan menunjukkan yang ada di dalam kurung. Nah, kemudian print total belanjanya akan muncul belanja. Ini belanja tadi apa? Belanjanya tadi apa? Yang lebih besar daripada 50.000. Kemudian print potongan harga diskon. Nah, diskon tadi apa? Jadi kalau misalkan ibu belanja 50.000, diskonnya sama dengan 5.000. Nah, 5%. Jadi 5% dari 50.000 adalah 5.000. Nah, kemudian print Anda cukup membayar. Berarti hasil print yang terakhir ini adalah si belanja dikurang diskon. Maka itu yang akan muncul di hasil terakhir kita. Kemudian print yang terakhir, terima kasih sudah berbelanja di toko kami. Nah, seperti itu. Ada penjelasannya. Bagian kondisi adalah sebuah variabel atau nilai yang bertipe data boolean, baik berupa nilai true or false secara langsung ataupun sebuah ekspresi logika. Jika kondisi bernilai true, maka statementnya akan dieksekusi oleh sistem. Nah, itu tadi. Jika statement yang ini bernilai benar, maka dia akan lanjut ke proses yang berikutnya. Kalau dia salah, dia bakalan error. Salahnya itu misal, karena kita di sini masukkan di NT, kalau ibu belanja cuma bayar 50,2, jalan nggak dia? Tidak. Kenapa? Karena fungsi yang kita gunakan di awalnya adalah si integer ini. Nah, jelas ya? Gak ada yang mau ditanyakan? Aman. Oke, kita lanjut. Nah, kemudian yang kedua, struktur pertimbangan elif. Jadi apa itu elif? Pengambilan keputusan dengan kondisi if elif merupakan lanjutan atau pertimbangan logika dari kondisi if. Jadi tadi setelah if ada lagi elifnya. Nah, elif kita bisa membuat kode program yang akan menyeleksi beberapa kemungkinan yang bisa terjadi. Hampir sama dengan kondisi else, akan tetapi perbedaannya dia bisa banyak atau tidak, hanya ada satu. Misal nih, hari ini kita bikin codingan. Hari ini Selasa. If hari ini Senin, maka saya akan kuliah. Tapi elif hari ini Selasa, saya akan kuliah juga. Kemudian ada lagi elif hari ini Rabu, saya akan kuliah. Nah, lihat tadi perbedaan si elif ini. Elif bisa digunakan lebih dari satu kali. Jadi dia bisa sama di hari Senin, Selasa, Rabu sampai dengan hari Minggu. Bagaimana outputnya kalau misalkan ibu print sama dengan Selasa, apa yang akan keluar? Saya akan kuliah. Kalau misalkan ibu print Minggu, apa yang akan keluar? Nah, saya akan libur. Begitu seterusnya. Jadi dia hanya akan menampilkan sesuai dengan ada yang ada di struktur codingan kita. Jelas ya? Oke. Nah, dalam membuat pemilihan kondisi, kita juga membutuhkan operator logika yang kemarin, and, not, sama or. Ingat ya, and, kapan nilai n itu bernilai true? Ketika a dan b-nya sama-sama benar, sama-sama true. Nah, jadi jangan sampai lupa tabel kebenaran kita yang kemarin. Tabel n. Nah, berarti di sini a, b, kemudian outputnya. Nah, kalau variabel A-nya bernilai 1, B-nya bernilai 1, maka outputnya akan 1. Ingat ya, ini gerbang N. Kalau ininya 1, B-nya 0, maka nilainya 0. Kemudian ini 0, ini 1, nilainya 0. Kemudian ini 0, nilainya 0. Nah, jadi kalau sekali lagi ulang, kalau di gerbang logika N, dia hanya akan bernilai true ketika kedua variabelnya sama-sama bernilai true. Kebalikan dari OR. Nah, kalau OR gimana? Kalau OR, nah, A-nya 1, B-nya 1, maka nilainya 1. Kalau A-nya 1, B-nya 0, nilainya 1. Ini 0, ini 1, nilainya 1. Ini 0, nilainya 0. Nah, kebalikan. Nah, jadi kalau dia di OR, ketika sudah ada yang bernilai 1 atau true, maka kita jamin outputnya akan true. Jelas ya? Oke, untuk pertemuan pekan depan, kita akan membahas mengenai penggunaan else pada if. Nah, jadi tadi kita sudah bahas mengenai if, kemudian ada yang kedua tadi apa? Elif. Nah, jadi pekan depan kita akan membahas mengenai else. Nah, sekarang tugas kalian di rumah adalah mencoba codingan ini, kemudian nanti akan ibu masukkan input berdasarkan perintahnya apa, kemudian nanti kita dimarahin kira-kira kolorannya atau outputnya seperti apa. Nanti outputnya akan kalian analisis, kemudian kalian kumpulkan dalam bentuk PDF ke ibu. Jelas ya apa tugasnya? Ada yang mau ditanyakan? Aman ya? Oke, kalau gitu ibu tutup kuliah kita hari ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang. Sekian video rekaman pembelajaran dalam mata kuliah pemrograman komputer 2 dan lab
pada program studi Sarjana Terapan Teknik Telekomunikasi jurusan Teknik Elektro Politeknik Negeri Sriwijaya. Video ini digunakan sebagai salah satu syarat penyusunan dokumen pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKT-PT. Semoga dapat menjadi pertimbangan baik dalam proses pengajuan sertifikasi dosen gelombang 1 tahun 2025. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.